Itu kan pandemi awal tuh, ya udah di situ mulai berantakan. Akhirnya saya ngelamar kerja dan banyak perusahaan yang tutup. Saya udah sempat interview tuh 3 kali dan akhirnya gitu program yang nggak jalan karena pandemi, terus klaster COVID di perusahaannya dan akhirnya perusahaannya tutup. Menurut data Badan Pusat Statistik pada April 2021, jumlah iklan lowongan kerja anjlok 75% dan diperkirakan ada 5,2 juta pengangguran akibat pandemi COVID-19. Tak heran, tahun ini persaingan mendapatkan pekerjaan tetap menjadi sangat ketat. Kita menambah alokasi subsidi untuk PLN sehingga tarif listrik bisa dicegah untuk tidak naik. Itu yang paling penting. Jadi jangan digeser kepada yang naik. Dan apalagi yang naik untuk tujuan untuk mengcover yang tidak naik tersebut. Kemarin Pak Said sudah memimpin di Badan Anggaran bahwa kita akan menaikkan seluruh subsidi kompensasi mencapai 350 triliun di atas subsidi energi sekarang yang sudah mencapai 154 triliun. Ini tujuannya agar Pertalite, solar, minyak tanah, LPG 3 kilo dan listrik bisa tetap dijaga harganya karena memang pemulihan ekonomi masih dalam tahap yang sangat awal dan harus kita jaga dan daya beli masyarakat masih belum sepenuhnya pulih. Itu yang menjadi tujuan yang kita sampaikan ke DPR kemarin sehingga kita mendapatkan kemarin persetujuan untuk menambah belanja 393 triliun rupiah. Yang untuk subsidi sendiri dan kompensasi 350 triliun rupiah. Artinya masyarakat sebagian sangat besar semuanya terlindungi dengan tambahan 350 triliun tambahan subsidi kompensasi. Namun alokasi subsidi dan kompensasi naik luar biasa besar 350 triliun di atas 154 triliun yang disediakan APBN saat ini. Itu semuanya adalah untuk melindungi rakyat dan ekonomi agar bisa tetap bertahan dalam situasi goncangan global. Garuda yang memiliki utang lebih besar ketimbang asetnya menjadikan maskapai ini disebut bangkrut secara teknis. Ekuitas minus yang dimiliki Garuda juga merupakan yang terburuk di jajaran BUMN, termasuk bila dibandingkan PT Asuransi Jiwasraya yang sempat tersandung kasus korupsi. Karena di satu sisi Garuda memang punya cost structure yang tinggi, hutangnya tinggi, dan revenue base-nya tergerus signifikan karena pandemi. Jadi saya sering ditanya, Garuda ini kinerjanya turun karena apa? Apakah karena korupsi, apa karena COVID? Ya dua-duanya gitu. Neraca Garuda itu saat ini mengalami negatif ekuitas 2,8 miliar dolar. Jadi ini rekor Bapak Ibu, kalau dulu rekornya dipegang Jiwasraya, sekarang udah disalip sama Garuda. Jadi negatif ekuitas Garuda ini sudah mencapai 40 triliun. Nah sebenarnya kalau dalam kondisi seperti ini, kalau istilah perbankan sebenarnya sudah technically bankrupt Pak. Bagaimana kita bisa keluar dari situasi yang sebenarnya secara technically bankrupt karena practically semua kewajiban Garuda sekarang sudah tidak dibayar. Bahkan gaji pun juga mungkin sudah sebagian ditahan. Jadi ini kita harus pahami bersama situasi Garuda sebenarnya secara technical sebenarnya sudah mengalami bankrupt karena practically semua kewajiban jangka panjangnya sudah tidak ada yang dibayarkan, termasuk global sukuk, termasuk himar dan sebagainya. Orang bijak akan merasa cukup di saat kekurangan. Orang serakah akan merasa kurang meskipun berkelimpahan. Ingatlah, saat hidup memberi rasa kekurangan, disitulah arti kesederhanaan diajarkan. Saat hidup memberikan Anda kemewahan, disitulah rasa syukur diingatkan. Jadilah orang hebat yang bisa menjadikan keduanya kesempatan. Kesempatan untuk bekerja lebih giat, meraih mimpi, kesempatan untuk menjadi penyalur berkat, saling berbagi. Bekali diri dengan wawasan dan iman saat mencari uang. Punya uang tanpa tahu cara menggunakannya bisa-bisa berujung hutang. Jadilah orang bijak yang menggunakan uang untuk memenuhi kebutuhan, bukan karena keinginan untuk memenuhi kepuasan. Jangan biarkan kehidupan Anda dikendalikan oleh uang, tapi jadilah pemegang kendali dan buat perencanaan keuangan dari sekarang.
setetes madu jatuh di atas tanah. Konon, datanglah seekor semut kecil, perlahan-lahan dicicipinya madu tersebut. Manis. Lalu dia beranjak hendak pergi. Namun rasa manis madu sudah terlanjur memikat hatinya. Dia pun kembali untuk mencicipi lagi, sedikit saja. Setelah itu, barulah dia akan pergi. Namun, ternyata dia merasa tidak puas, hanya mencicipi madu dari pinggir tetesannya. Dia berpikir, kenapa tidak sekalian saja masuk dan menceburkan diri agar bisa menikmati manisnya lagi dan lagi. Maka masuklah sang semut, tepat di tengah tetesan madu. Ternyata, badan mungilnya malah tenggelam penuh madu. Kakinya lengket dengan tanah. Dan tentu saja tak bisa bergerak. Malang nian nasibnya. Dia terus seperti itu hingga akhir hayatnya, mati dalam kubangan setetes madu. Demikianlah analogi sederhana tentang dunia dan pecinta dunia. Sebagaimana diperumpamakan dalam sebuah pepatah Arab, tidaklah kenikmatan dunia berarti apa-apa, melainkan bagai setetes besar madu. Maka siapa yang hanya mencicipinya sedikit, ia akan selamat. Namun siapa yang menceburkan diri ke dalamnya, uang itu selalu bikin orang jadi serakah. Orang yang cinta uang, itu tandanya gampang. Gak ngerti rasa cukup. Fokus hidupnya cuma uang, standar hidupnya cuma uang, cari pacar mesti yang kaya, cari mantu mesti yang kaya. Anaknya yang paling sukses yang dibilang diberkati, semuanya diukur dari sudut pandang kekayaan. Uang bukan kunci kebahagiaan. Uang hanya alat kesenangan. Yang paling esensi dalam hidup kita, bukan seberapa banyak yang bisa kita miliki, tapi seberapa banyak yang bisa kita nikmati. Kenapa kita nggak pernah merasa cukup? Karena kita selalu pakai ukuran orang lain. Uangmu nggak bisa beli nyawamu. Uangmu nggak bisa beli hidupmu.